Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun wa khasiral kafirun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil hakim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan qudrah serta iradahnya kita semua masih diberikan kesempatan serta kekuatan untuk melaksanakan salah satu tugas dan kewajiban kita, yaitu melaksanakan kewajiban ibadah Jumat. Semoga ibadah Jumat yang sedang kita laksanakan menjadi kafaratun lima baina Jum'aten, menjadi penghapus terhadap dosa dan kesalahan kita di antara dua Jumat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, sampai kepada kita semua yang senantiasa berpegang teguh terhadap ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, berdasarkan perhitungan kalender Hijriah, kita semua sekarang berada di bulan Sya'ban, yang sebentar lagi bulan yang mulia, bulan yang agung akan tiba, yaitu bulan Ramadan. Ketika di bulan Sya'ban, kita sebagai umat Islam tentunya sering mendengar, menyaksikan suatu amalan yang biasa dilakukan oleh umat Islam berupa tradisi ataupun budaya yang dianggap sebagai syariat agama, ataupun juga hal ini sering berkembang di kalangan umat Islam, suatu budaya dan tradisi yang diyakini ini merupakan sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah saling memaafkan sebelum datangnya bulan Ramadan. Amalan ini berdasarkan suatu ungkapan tulisan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban beliau pernah berkhutbah. Ketika dalam khutbahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba mengucapkan amin amin 3 kali.
Lantas sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah? Engkau mengatakan amin. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Jibril datang berbisik kepadaku, Muhammad, abaikanlah umatmu manakala dia datang bulan Ramadan. Pertama, dia tidak meminta maaf kepada orang tuanya. Lalu katanya Nabi mengucapkan amin. Kedua, suami istri yang tidak saling memaafkan, Rasul menjawab amin. Dan ketiga, orang yang tidak saling memaafkan sesama saudara dan kerabatnya, Nabi menjawab amin. Ternyata dasar ini yang dijadikan landasan bahwa budaya kuramasan saling memaafkan ketika menyambut Ramadan tidak ditemukan satu hadis pun. Jangankan yang sahih, yang doi pun tidak ada hadis yang menjelaskan seperti tadi. Ternyata ada hadis yang mirip, kemungkinan salah dalam persepsi, dalam istimbatnya. Ini terdapat suatu hadis yang agak mirip, hadis yang diterima dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah dalam kitab Sahihnya jilid yang ketiga halaman 192, dan kedua ditemukan dalam kitab Musnad Ahmad jilid yang kedua halaman 249. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah dinyatakan bahwa Abu Hurairah berkata, Rokon Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-minbar. Nabi naik ke minbar. Faqala amin, amin, amin. Tiba-tiba Nabi mengucapkan amin, amin, amin. Kila ya Rasulullah, kaifa tasnau hadza? Ya Rasulullah, kenapa kau mengatakan seperti tadi? Faqala, maka Nabi menjawab, qala Jibrilu alaihissalam argoma anfu abdin au ba'da dakhala Ramadan falam yaghfir lahu faqultu amin. Kata Nabi, Jibril berkata, celaka seorang hamba manakala dia berjumpa dengan bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan pengampunan dari Allah. Ternyata ini yang menjadikan landasan kuramasan saling memaafkan sebelum datangnya bulan Ramadan. Isi hadis ini bukan perintah saling memaafkan, tetapi Jibril mengatakan celaka seorang hamba ketika dia bertemu dengan Ramadan, tapi Ramadan tidak menyebabkan dia mendapatkan pengampunan dari Allah. Yang sejatinya bulan Ramadan adalah bulan pengampunan. Ketika dia beribadah di bulan Ramadan, sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan, dasarnya iman, penuh pengharapan, maka dia diampuni dosa yang telah lalu. Maka Ramadan menjadi sarana untuk mendapatkan pengampunan. Ternyata dia tidak mendapatkan pengampunan, maka kata Jibril, celaka orang tersebut. Nabi menjawab amin. Bukannya terlarang ketika orang saling memaafkan sebelum datang Ramadan, tetapi jangan dianggap saling memaafkan kuramasan menjelang Ramadan itu adalah syariat dari Nabi dan suatu keharusan yang diperintahkan Nabi.
Karena saling memaafkan dalam Islam diperintahkan. Karena diperintahkan oleh Nabi ketika orang muslim melakukan kesalahan kepada orang lain. Lihat dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor hadis 224 dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu mudlimatun li akhihi." Barang siapa yang punya kedoliman, kesalahan kepada saudaranya, min irdihi, mungkin mengganggu kehormatan, au min sain, ataupun yang lainnya, fal yatahalilhu minhu, mintalah maaf, halalkanlah dari dia, min qabli ayatiya yaumul la yanfa'u dirhamun wala dinar, sebelum datangnya hari kiamat, hari tidak bermanfaatnya dinar dan dirham. In kana lahu amalun solihun, karena jika dia punya amal soleh, tidak meminta maaf hari itu juga, maka dalam hadis tersebut Nabi mengingatkan, uhida, akan diambil, min amalihi, dari amalnya, biqadari madlumatihi, seukuran perbuatan dolimnya. Fa in lam yakun lahu hasanatun, dan jika tidak punya kebaikan, uhida min sayyiati sahibihi, maka dia yang berlaku dolim akan mengambil dosa saudaranya. Pahamilahu, maka dia akan menanggung dosa yang ia dolimi. Jadi memohon maaf itu dianjurkan hari itu juga, karena tadi Nabi beritakan, man kanat lahu mudlimatun li akhihi min irdihi aw sayin falyatahalilhu minhumul yaum, cepatlah segera minta maaf. Jadi ini yang menjadikan landasan. Kemudian yang kedua, lanjutan hadis tersebut, argoma anfu abdin, celaka seorang hamba, au ba'da adraka walidayhi au ahadahuma, jika dia masih punya kedua orang tua atau salah satunya, falam yudhilhul jannata, tapi tidak menyebabkan dia masuk surga karena tidak berbakti kepada kedua orang tua. Faqultu amin, maka Nabi menjawab amin. Kemudian yang ketiga, argoma anfu abdin dukirta indahu falam yusalli alaika faqultu amin, celaka seorang hamba jika namamu disebutkan di sampingmu tapi dia tidak bersolawat kepadamu, celaka dia. Maka ketika mendengar nama baginda Nabi Muhammad, ucapanlah sallallahu alaihi wasallam, celaka yang tidak bersolawat. Faqultu amin, maka kata baginda Nabi, saya mengucapkan amin. Inilah dalil hadis yang sebenarnya. Hadis itu bukan memerintahkan saling memaafkan ketika menjelang Ramadan. Bahkan memang di kita ada dua waktu yang menjadi budaya saling memaafkan. Pertama sebelum Ramadan, kedua ketika beres Ramadan datangnya Idul Fitri. Itu pun karena mereka salah dalam memahami dan mengartikan doa yang berkembang di masyarakat, minal aidin wal faizin. Biasanya diartikan mohon maaf lahir dan batin. Salah sekali terjemahnya. Padahal minal aidin, semoga termasuk orang yang kembali pada suci. Wal faizin, dan semoga menjadi orang yang bahagia. Maka itulah landasan budaya di kita, saling memaafkan sebelum datangnya Ramadan dan setelah berakhirnya Ramadan. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Selanjutnya ternyata ada suatu sunnah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan yang banyak tidak diketahui atau terabaikan oleh umat Islam. Ialah sunnah memperbanyak ibadah saum di bulan Sya'ban. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang diterima dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Pama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyamu syahrin illa Ramadan." Beliau melaksanakan saum 1 bulan full kecuali pada bulan Ramadan. Pama ra'aitu aksaru siyaman minhu fi Sya'ban, dan saya tidak pernah melihat saum yang lebih banyak kecuali dalam bulan Sya'ban. Ini dalil yang pertama. Kemudian hadis yang kedua menjelaskan yang diterima dari sahabat Usamah bin Zaid, riwayat Imam An-Nasa'i. Usamah bin Zaid pernah bertanya ketika beliau melihat Nabi saum begitu banyak di bulan Sya'ban. Kata Usamah bin Zaid, "Ya Rasulullah, akhbirni ma ra'aitu aksaru siyamin fi syahrin minas suhur illa fi Sya'ban." Wahai Rasulullah, jelaskan kepadaku, aku tidak pernah melihat engkau memperbanyak saum kecuali di bulan Sya'ban. Maka Rasul menjawab, "Dzalika syahrun yaqbulun nas baina Rajab wa Ramadan." Bulan Sya'ban itu adalah bulan manakala manusia lalai di antara Rajab dan Ramadan. Syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Bulan diangkatnya setiap catatan amal kepada Allah. Fa inni uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaimun. Dan saya ingin ketika amalku di bulan Sya'ban ini diangkat, aku dalam keadaan saum. Ini hadis sahih. Jadi ternyata sunnah di bulan Sya'ban adalah dianjurkan untuk memperbanyak ibadah saum. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan kekuatan dan kesempatan untuk menjalankan setiap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bertemu dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan. Dan begitu pula semoga kelak Ramadan yang datang kepada kita semua, kita mendapatkan pengampunan dari Allah sehingga kita selamat dari ancaman sebagai hamba yang celaka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhumul amwat, innaka sami'un mujibud da'awat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waqimus shalah.